Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Aziz Syafiuddin di channel As Kreatif. Pada video kali ini, saya akan membahas sekaligus sebagai video tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional Program Studi Manajemen Dakwah semester 4. Pada kali ini saya akan membahas mengenai analisis penerapan manajemen operasional pada komunitas El-Himmah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut materinya. Sebelum kita mengulik lebih lanjut mengenai tentang apa itu komunitas El-Himmah, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa apa sih yang dimaksud dengan manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan yang bertujuan menghasilkan layanan secara efektif dan efisien serta berperan penting dalam keberlangsungan organisasi. Dulu ketika saya belum mengetahui lebih dalam tentang apa itu manajemen operasional, saya mengira bahwa manajemen operasional itu hanya cocok untuk perusahaan yang bergerak di bidang barang ataupun manufaktur. Namun ternyata setelah mengetahui lebih dalam bahwasanya manajemen operasional ini ternyata juga bisa diterapkan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Oke, next. Selanjutnya ini adalah profil dari komunitas El-Himmah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Komunitas El-Himmah merupakan komunitas pengkaji Al-Quran, hadis, turots, dan wacana keislaman yang berada atau berbasis di lingkungan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Komunitas ini memiliki struktur kepengurusan dan kaderisasi, menyelenggarakan kajian, diklat kader, diskusi, serta pengembangan prestasi dari anggotanya. Komunitas El-Himmah ini resmi dideklarasikan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung pada 5 Desember 2024 lalu. Artinya komunitas ini baru berdiri sekitar 2 tahun. Selanjutnya, pada komunitas El-Himmah memiliki struktur kepengurusan yang kompleks, mulai dari pembina komunitas yaitu dosen, lalu ketua umum, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2, lalu sekretaris dan wakil, dan terakhir bendahara dan wakil. Pada wakil ketua 1, ini berfokus pada bidang pembelajaran, di mana ada 7 divisi pembelajaran di komunitas El-Himmah. Ada divisi pembelajaran Syahril Quran dan Da'i, Fahmil Quran, Hifdil Quran, Hifdil Hadis, Karya Tulis Ilmiah, Tilawah, dan Qiraatul Kutub. Sedangkan wakil ketua 2 bertugas untuk mengawasi bidang jaringan dan pengembangan seperti media publikasi, jaringan komunikasi, media inventaris dan bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sistem operasional El-Himmah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manajemen operasional itu terdiri dari input, proses, dan juga output. Jika inputnya di komunitas El-Himmah ini ialah anggota dan kader, pengurus dan mentor, materi Al-Quran, hadis, dan turot, serta sarana pembelajaran baik itu berupa ruang, media sosial, dan juga buku modul ajar. Untuk prosesnya, yaitu ada kajian rutin, diklat kader, diskusi ilmiah, pelatihan public speaking, pendampingan lomba, dan evaluasi hingga pembinaan. Kemudian setelah ketika input itu diproses, maka akan menghasilkan output yang berupa anggota yang memiliki kompetensi keilmuan Islam, peserta lomba tingkat regional dan nasional, prestasi akademik maupun non-akademik, serta publikasi dan konten edukatif. Selanjutnya adalah contoh input komunitas El-Himmah. Pada foto kali ini telah dijelaskan bahwasanya El-Himmah membuka open recruitment. Lalu di foto sebelahnya ini adalah salah satu event pertama di El-Himmah, yaitu Milad dan Muktamar memperingati hari lahir El-Himmah yang pertama, di mana para kader baru yang telah terjaring sebelumnya itu dihadirkan pada milad ini untuk lebih tahu lebih dalam apa sih komunitas ini, apa sih tujuannya, dan apa sih pembelajaran yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ialah contoh proses. Ini ada beberapa poster kegiatan ataupun dokumentasi di mana setiap divisi El-Himmah memiliki kegiatan yang selalu aktif.
baik itu divisi MSK dan DAI misalnya, selalu aktif mengadakan pembelajaran 2 minggu sekali, atau 1 bulan itu 2 kali, di mana ada pembelajaran public speaking dan lain sebagainya. Lalu ada divisi-divisi lain. Lalu ada juga forum mutawatir, musyawarah tambah wawasan berpikir, bedah karya, bedah buku, dan juga studi banding kemarin di UIN Sunan Kalijaga bersama komunitas JKH Al-Mizan. Selanjutnya ialah contoh output. Output dari komunitas Al-Himah ini ialah pada periode Mei dan Juli 2026 ada lebih dari 10 anggota Al-Himah, 10 kader Al-Himah yang berhasil meraih prestasi sesuai bidang yang diikuti, sesuai minat yang diikuti. Dan prestasi ini adalah salah satu contoh bahwa Al-Himah efektif dan berhasil dalam menggodok atau memproses kader-kader berprestasi. Kemudian ialah adanya peluang, tantangan, dan solusi operasional pada komunitas Al-Himah. Peluangnya ialah yang pertama, komunitas ini masih tergolong baru, artinya baru 2 tahun. Peluang terbuka untuk seluruh mahasiswa UIN 1, memiliki 7 divisi pembelajaran dan 4 bidang pengembangan media digital dan jejaring kampus, serta meningkatkan minat mahasiswa terhadap kajian keislaman. Itu adalah peluangnya. Lalu tantangannya apa? Ketika ada peluang, pasti ada tantangan. Karena ini kan baru, komunitas yang baru berjalan 2 tahun. Yaitu yang pertama, brand awareness Al-Himah yang masih rendah. Artinya Al-Himah masih kurang diketahui oleh banyak seluruh mahasiswa di UIN 1. Lalu yang kedua, adanya perspektif kurang tepat, di mana ada beberapa anggota atau beberapa mahasiswa UIN yang menganggap bahwa Al-Himah ini adalah komunitas khusus santri pondok atau orang-orang yang sudah menguasai di bidang ilmu agama. Padahal Al-Himah selalu terbuka untuk siapapun yang ingin belajar tentang keislaman dan mengembangkan bakat minat di bidang musabakoh. Lalu yang kedua adalah koordinasi organisasi cukup kompleks. Lalu sistem pengurus dan anggota, konsistensi pengurus dan anggota, dan sistem operasional harus terus disempurnakan. Kemudian solusinya ialah yang pertama, memperkuat branding organisasi. Yang kedua adalah mengadakan kegiatan terbuka seperti open class atau kajian untuk umum untuk seluruh mahasiswa dan dosen. Lalu membangun kolaborasi lintas fakultas dan lintas organisasi mahasiswa ataupun lintas prodi juga. Dan yang keempat ialah menyusun SOP, memperkuat koordinasi internal. Dan yang terakhir ialah mengoptimalkan kaderisasi dan juga evaluasi secara konsisten. Kesimpulannya dari apa yang saya jelaskan ini ialah manajemen operasional yang baik bukan sekedar membuat program berjalan, tetapi memastikan setiap proses melahirkan insan yang bertumbuh, berkualitas, dan bermanfaat bagi umat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat memahamkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.